untuk pagi ini untuk meningkat waktu ya, tidak ada kalimat basa-basi. Yang kami lakukan hari ini adalah persoalan pertanggungjawaban desa berkaitan dengan kemarin kami masuk tim di verifikasi apbd desa. Ternyata untuk tahun ini anggaran perubahan di desa ini ternyata baru diverifikasi Desember. Anggarannya adalah anggaran 2004. Ini yang saya mau, karena saya juga bingung, nggak mengerti dan tidak paham bagaimana dengan anggaran perubahan yang nyebrang ke 2025. Karena mereka memang agak telat menerima anggarannya, mereka baru mengadakan perubahan anggaran, kemudian baru diverifikasi minggu kemarin. Bagaimana model pertanggungjawabannya apabila menyeberang ke tahun 2025? Iya. Jadi mungkin kalau saya barangkali akan mempelajari literasi lebih lanjut terkait yang tadi dibicarakan, mungkin kita tidak bisa memberikan masukan atau memberikan sikap terhadap situasi ini sebelum mempelajari betul-betul regulasi yang mendukung ke arah situasi ini. Seperti itu. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila Bapak Ibu teman-teman yang memang sudah ada gambaran tentang kejadian seperti ini boleh memberikan masukan kepada kami. Yang dipersoalkan ini proses perkainan di sana yang terlambat itu verifikasi kita dari sejauh itu. Kalau saya sisi audit, Sejauhnya tidak kerja. Sebenarnya juga proses kerjanya kan ada pengawas dan kita juga apa sudah mereka dulu. Menyuruh kita melihat proses pencairannya dalam ini yang saya maksudnya pakai kita yang bekerja. nah, perlu dipertegas di sini dari sisi audit kita lihat. Ya itu. Yang dipersoalkan ini proses perkainan di sana yang terlambat itu verifikasi kita dari sejauh itu. Kalau saya sisi audit, Sisi auditnya kita yang bekerja. Sebenarnya juga proses pencairannya kan ada pengawas dan kita juga apa sudah mereka dulu. Menyuruh kita melihat proses pencairannya dalam ini yang saya maksudnya pakai kita yang bekerja. nah, perlu dipertegas di sini dari sisi audit kita lihat. Ya itu. Kalau saya melihatnya banyak verifikasi, ada yang perubahan fisik, ada yang perubahan administrasi, dia mengadakan, ya tapi rata-rata saya lihat itu banyak di fisik. Saya sepakat itu. Kalau keluar di bawah tanggal 13 Desember itu masih bisa digunakan. Ketika masuk bulan 1 Januari ya itu sudah harus dari sini Pak, tidak bisa dimanfaatkan. Bagaimana tadi pandangannya? Mohon maaf ya Pak, saya mungkin dari proses pengelolaan keuangan desa yang saya pahami adalah bulan 9 itu mereka sudah menyusun KPD, kemudian paling lambat Desember menyusun APBD desa, jadi selesai Pak. Ya. Kemudian kalau anggarannya yang baru disempatkan berarti dia tidak mungkin bisa digunakan langsung Januari ke Februari Maret.
nanti dia masuk perubahan lagi. Kalau saya keluar 2025. ya, Ya sekarang sudah berubah, tapi ini bisa digunakan mereka karena itu belum ada penetapan perubahan. Apakah proses di Pemdes ini yang memang terlambat atau bagaimana? Tadi saya juga sempat tanyakan Pak kemarin. Dan jelas mereka seperti datang uangnya masih ada. Ya, tapi kan tidak bisa gunakan Pak karena belum diverifikasi. Itu yang masalah. Iya, ada masalah. Jadi memang agak ya akan terkait dengan kita juga bagaimana kita mengambil keputusan dalam hal pemeriksaan dan berbentuk temuan, bagaimana dalam bentuk temuannya. Kan saya kapan dia pernah menggarapnya, berarti sudah masuk karena Maret baru LPG masuk. Tapi pertanggungjawabannya Ibu memang kalau 31 Maret. Mereka cuma disuruh 3 bulan itu untuk memperbaiki administrasi sebenarnya, bukan lagi kegiatan. Iya. Jadi kalau dia kegiatannya pernah ke Januari, bagaimana ini yang disiapkan, pasti akan seperti itu. Dan mereka bahkan sudah ada dikatakan kalau mereka punya rekening di rekening itu, kemudian mereka silakan. Ada informasi bahwa untuk 2025 tidak boleh digunakan. Iya, karena kalau mereka simpan uangnya, maka dia tarik semua Pak. Kalau dia tarik semua lagi berarti itu uang nanti sama bendahara tidak tersimpan dari rekening. Ya, rata-rata sekarang ini mereka takut menyimpan rekening dia kalau uangnya dimasukin sama dia langsung cabut Pak. Nah, belum kegiatan jadi dia menunggu perubahan verifikasi. Ya, silakan dipahami bahwa bendahara tidak boleh menyimpan uang. Seandainya pasti apa semua sudah siap. Berarti kan dia harus bikin DPR juga. Karena itu reality ya itu sudah diatur di peraturan perubahan. Ada beberapa DPR harus bikin di pikirannya dan juga perubahan dengan DPR juga. Tapi ini karena susah karena dia tidak masuk dari tidak dalam situasi. Seandainya masuk dalam situasi akan dilihat dari DPR juga. Karena itu DPR kita untuk membiayai kegiatan-kegiatan maupun kegiatan yang berasal dari arah simpan tahun. Iya, itu. Tapi ini karena bukan merupakan simpan, Pak. Ini kita agak kesulitan juga ini. Mereka. Ya untuk sementara kita baru pembahasan. Kalau kita beralih kepada banyak kemarin saya dengar itu, sebaiknya kita memeriksa itu, saya sudah memeriksa, kita ekspos, kita panggil yang bersangkutan yang betul-betul yang bersangkutan, tidak boleh diwakili. Dan juga setelah dia akui apa teman-teman kita suruh barat tanda tangan, supaya kemudian hari nanti ada yang tidak ada persoalan sampai pengadilan sudah kan diakui. Kan banyak kejadian kalau ini terjadi tidak diakui itu temuan-temuannya. Saya tidak pernah saya ekspos, saya tidak tahu itu. Jangan persoalannya begitu. Jadi kedepannya apapun pemeriksaannya yang kita harus hadirkan yang bersangkutan, yang apa namanya itu, audit kita ya begitu boleh hadirkan orangnya. Itu mungkin perlu dipahami, harus itu menjadi syarat kewajiban buat kita, jangan mengeluarkan RHP ketika belum dipanggil, diekspos dan orang bersangkutan tidak boleh wakil, kalau biasa tidak boleh sekretaris, kalau biasa harus berbanyak hakim, bendahara hakim yang bersangkutan. Ini terkait dengan adanya kemarin untuk yang sudah bisa ada desa dia komplain terkait temuannya karena merasa dirinya waktu ekspos itu dia tidak terpanggil padahal dia pada saat dia menjabat setelah diangkat temuannya dia komplain kenapa ini dan memang bukti temuannya itu sudah ditindaklanjuti itu dalam bentuk pembayaran pajaknya. Tapi menurut koridor kemarin yang memeriksa itu merasa dia sudah panggil melalui pejabat kepala desa yang menjabat itu pada saat itu. Artinya dia sudah sampaikan bahwa tolong dipanggil pejabat lama supaya didatangkan di situ untuk disampaikan semuanya. Tapi sampai batas waktu pemeriksaan pejabat lama itu tidak pernah datang. Ini kan kita di sini kan ada batas waktu pemeriksaan. Nah, jadi ketika sudah, jadi kita juga tidak bisa terlalu lama menunggu
untuk mendatangkan mereka, karena kita juga terikat dibatasi oleh waktu pemeriksaan. Olehnya itu kemarin teman-teman dari pemeriksaan itu menerbitkan Tidak terjadi dengan itu yang terjadi kemarin. Bahwa kenapa ada keluar apa saya diundang, tahu ya? Perlu kita jawab dan sampai mengemban terus ini kan harus inspektorat, ya kan seperti itu. Kalau memang ada bukti-bukti yang betul kita panggil, ya tidak ada masalah. Selama ini mengemban cerita saling membela diri bahaya buat kita. Kalau memang ada bukti bahwa memang kita undang, ya apa yang diperlihatkan, apakah telepon atau apa, supaya tidak mati pula di kita. Dan ini sangat, ini saya sampaikan dari awal bahwa ketika ekspos ya harus suruh tanda tangan dan harus jelas orangnya, sampai yang punya kesalahan ini, sebabnya semua ini, supaya jangan sampai Pak Desa yang salah ambil duit cuma minta ada yang tanda tangan kerjanya begitu. Jadi perlu memang jelas apa yang sebenarnya ya, supaya kita aman dari segala hal. Itu kita saling mengingatkan jangan sampai terjadi berarti jangan sampai. Mohon maaf, dari sini merasa begitu biasa dan dilakukan karena rata-rata teman kalau mau ekspor cuma main telepon. Ada pada hari ini bahwa insya Allah dari bank pemerintahan akan Sini lagi ada, bukan cuma pemerintahan, tapi semua ini Pak. Ya, jadi semua apa saya saja. sudah menyebar Pak ya. Ya. Jadi menyebar tentu tetap meminta masukan dari teman-teman pada saat kami menyusun SOP atau standar operasional prosedur khusus untuk pemeriksaan desa, dan tentu bukan hanya kami yang mau menyusun ini. Mungkin kami minta nanti masukan-masukan teman-teman isinya SOP seperti apa nantinya supaya kita ada pedoman atau ada rel pada saat melakukan pemeriksaan. Salah satu diantaranya tadi ada masukan dari Pak Irfan untuk menyurat atau untuk melakukan ekspos itu harus ada persuratan, dan tentu persuratan ini kan sekaligus untuk memberikan informasi secara tidak langsung. Kalau ada surat Pak Inspektur tanda tangan berarti sudah ada informasi kepada Pak Inspektur bahwa penugasan hampir selesai, seperti itu Pak. Dan tentu pada saat menandatangani surat itu mungkin ada arahan-arahan penting yang diberikan oleh Pak Inspektur pada saat sudah ada surat untuk ekspos, karena itu sudah hampir final, intinya seperti itu Pak. Jadi itu salah satu isi daripada SOP nanti ada ekspos dengan memakai data Pak ya, dengan pengembangan ke objek pemeriksaan. Kemudian ada juga nanti barangkali pada teman-teman selama ini saya lihat pada saat melakukan ekspos itu hanya menandatangani saja itu KKA anggota tim. Jadi mungkin itu juga yang perlu dirubah Bapak Ibu. Jadi kita mungkin perlu mempatenkan berita acara hasil ekspos yang seharusnya kita lakukan. Selama ini saya lihat kertas kerja yang disodorkan oleh anggota tim itu juga yang ditandatangan oleh Om Brik dengan hanya disuruh saja tulis di situ setuju. Itu kan tingkah laku yang kurang profesional menurut saya selama ini, dan insya Allah pada kesempatan nanti rencana aksi kami juga akan memuat perubahan atau mempatenkan bentuk berita acara ekspos terhadap desa-desa, dan itu juga tidak tertutup kemungkinan dari teman-teman juga memberikan masukan. Saya kira itu sementara dari saya Pak. pemeriksaan apa yang desa ya, mungkin terkait dengan masalah perpajakan. Mungkin barangkali sebelum kita turun melakukan pemeriksaan atau barangkali PKSK dengan mengundang dari perpajakan, karena ini banyak juga kemarin itu pertanyakan ya kenapa beda perhitungan pajaknya yang pada inspektorat dengan perpajakan di OJK. Jadi barangkali kita perlu mengundang dari perpajakan juga Pak ya, untuk menyatukan persepsi bagaimana sebenarnya bentuk perpajakan ini Pak ya. Nah, bagaimana bentuk lainnya dan apa-apa saja jenis belanja yang dikena pajak ya. Mungkin itu barangkali Pak ya. Yang mungkin dari bahasa mungkin dari Iqbal. Oke, silakan Bang Iqbal. Apakah SOP itu sudah ada tapi tidak dilaksanakan atau yang tidak ada? Pertama, kedua, Pak, kalian ya, kita belajar dari sini. Selain SOP, juga sisi
aturan itu pasti terkait dengan 2023 karena itu yang diluncurkan. Oke, terkait dengan aturan dulu ya. Kalau yang ini temuan, saya pikir kalau anggaran sebelumnya 2021, 2022 sudah fix ya, itu temuan apa. Kalau yang 2023 tadi itu yang diluncurkan, sumber dana desa itu ada 3 ya, dana desa, APD, yang APBD sama penghasil pajak ya. DD itu kan sudah jelas anggarannya dari pusat. Sekarang pertanyaannya, yang masuk luncuran itu bisa kali sedikit ya, apakah terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah dan pengadaan barang jasa desa. Jadi pada hakikatnya semua pengadaan barang jasa itu, baik pemerintah maupun di desa, semua yang tertuang dalam DPA-nya APBD itu ada pengadaan barang jasa kecuali untuk pengadaan. Jadi yang kita mencermati sekarang apa yang diluncurkan, apakah konsekuensi pekerjaan, apakah jenis pekerjaan pada barang, yang fisik, konsultan dan lain sebagainya, apa yang diluncurkan, apakah konsekuensinya hasil pekerjaan yang belum diselesaikan atau sisa pembayarannya saja. Yang permasalahan ini tadi adalah dananya sudah ada, tapi kegiatannya baru Pak, baru masih berubah, tidak ada kesenjangan kris itu zaman sebelum ada perubahan, baru perubahannya baru kemarin tinggal 2 minggu. Nah itu yang kita mau pelajari ini bersama. Insya Allah kalau SOP, sebenarnya saya belum pernah melihat SOP tentang bagaimana proses pemeriksaan. Selain itu karena ini urusan pemerintahan desa, pengelolaan desa bukan urusan gilban pemerintah lain namanya, tapi kita gilban wilayah berarti tanggung jawab semua gilban. Bagaimana kita membuat sama-sama semuanya gilban untuk menyusun SOP yang efektif dalam hal pemeriksaan. Saya rasa itu untuk hari ini, dan kita kembalikan ke Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuka regulasi belajar bagaimana melaksanakan tugas kita dan kemudian bagaimana kita bekerja di lapangan. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Terus untuk Bapak saran-sarannya teman